yang kami hormati Bapak wali-wali kelas dan staf tata usaha, maaf tidak ada perusahaan, Dewan Guru yang sama-sama saya hormati, yang saya hormati, saya banggakan Ibu Guru penggerak yang mana pada hari ini dia akan mempresentasikan di diseminasi budaya positif di sekolah. Tanpa perlu kita kirimkan salam dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan yang pagi. Sebenarnya kurang konsen ini, kurang konsen karena masukan banyak dari Bapak dan Ibu, adanya ya mungkin kalau ada lagi diseminasi kurang konsen sebenarnya. Akhirnya pakai pikiran, akhirnya pikiran dan hati tidak menyatu, jelas tidak ada kejeroloi, ya kejeroloi, artinya bicara pun kurang fokus. Karena apa? Karena tidak ada perintah otak dengan hati yang kurang berimbang. Ini tidak sejalan. Ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Tadi memang sudah disampaikan oleh Ibu Sri bahwa kami akan melaksanakan imunisasi untuk kata-kata nanti yang istirahat. Karena Ibu teman masih mengajar. Kita kembali kepada teman kita guru penggerak, kami memberikan selaku penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu bahwa teman kita ini masuk dan lulus dengan guru penggerak. Guru penggerak itu banyak sekali pekerjaan. Kenapa? Karena namanya saja penggerak, sama dengan di mobil atau motor, penggeraknya itu adalah mesin. Ya, penggeraknya itu adalah mesin. Yang lain tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak kalau mesinnya tidak ada. Ya. Bersama dengan ini barangkali yang namanya penggerak, mudah-mudahan ke depannya ini Ibu kita, Ibu Sri ini ya bisa share dengan teman-teman kita di sini bagaimana memajukan sekolah. Ya, mutu pendidikan itu perlu sekali. Ya, karena itu yang biasa dijurungkan. Ya, jagalah mutu pendidikan. Mutu terus dilakukan. Baik Bapak dan Ibu yang sama-sama saya hormati, di dalam imunisasi ini tentunya dia akan menjelaskan serinci mungkin, ya, dia akan menjelaskan serinci mungkin. Dan ini bukan berarti bahwa dua orang teman kita ini saja yang bisa, tapi yang lain juga bisa nggak bisa, ya, untuk menjadi guru penggerak. Dan sasarannya adalah banyak sekali. Kalau turun ini permen yang diberlakukan, maka Ibu Sri atau Pak Rahayu itu sasarannya adalah pengawas atau kepala sekolah, dan tidak bisa mengangkat kepala sekolah selain guru penggerak. Tidak bisa mengangkat kepala sekolah kalau bukan guru dari guru penggerak, walaupun dinasnya sudah tua. Tapi kalau guru penggerak, kalau sudah memenuhi syarat, ya diantaranya itu adalah minimal golongan 3C, kemudian umurnya mungkin juga ada, dan persyaratan lain itu bisa jadi kepala sekolah. Jadi kan juga jadi pengawas. Tapi kemarin ada informasi dari teman bahwa jadi pengawas itu harus jadi kepala sekolah dulu, baru bisa diangkat jadi pengawas
walaupun dia adalah guru penggerak, walaupun dia adalah guru penggerak. Baik Bapak dan Ibu yang sama-sama saya hormati, untuk tidak membuang waktu barangkali Ibu Sri yang akan menjelaskan. Ya, saya hanya sebagai pembuka saja bahwa marilah kita menghargai teman kita ini dua orang. Karena apa? Karena dia sudah lulus dari guru penggerak. Bukan berarti guru penggerak ini adalah dia yang menguasai kita. Saya simpul lagi bahwa dia lah yang maunya, bukan begitu. Guru penggerak itu adalah yang sharing sama kita semua bagaimana memajukan suatu pendidikan di sekolah. Nah, jadi permainan dalam juga ada. Begitu barangkali ya, ada permainan untuk memajukan suatu pendidikan. Ya, mungkin begitu dari saya kepala sekolah dan baik ini, dan saya merasa bangga dengan kita ini. Alhamdulillah masuk setelah guru penggerak. Kalau tidak mudah itu masuk guru penggerak, ya ada langkah-langkah yang ada tesnya. Ya, karena dia ya sebagai bisa jadi pemateri nanti ya pada teman-teman. Baik Bapak dan Ibu sama-sama saya hormati, yang saya sampaikan sebagai pembukaan dan saya lebih dahulu yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin berdiri Pak. Baik, yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Bontonompo, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum dan Kesiswaan, serta Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada kegiatan kami pada kesempatan kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya lah sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, nikmat untuk hadir mengikuti kegiatan yaitu diseminasi budaya positif modul 1.4 guru penggerak angkatan 10. Salam dan salawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Bapak Ibu Guru, izinkan saya memaparkan dan berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait dengan budaya positif. Saya berdiri di depan ini bukan untuk mengajari tetapi untuk sharing, karena materi ataupun budaya positif ini sangat berkaitan kita di sekolah, berkaitan dengan peserta didik kita, bagaimana kita mendampingi peserta didik kita ke depannya. Dan saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kesempatan yang diberikan Bapak Kepala Sekolah. Saya sangat bersyukur di sekolah ini karena diberikan ruang, diberikan fasilitas untuk berkolaborasi dengan teman-teman, karena tentunya saya akan kesulitan ketika saya tidak diberikan kesempatan, fasilitas untuk mendiseminasikan hal positif yang sebentar saya bawakan. Jadi saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Izin saya ingin memaparkan budaya positif terkait dengan modul 1.4. Baik Bapak Ibu, ini adalah salah satu rangkaian tugas saya di guru penggerak angkatan 10 modul 1.4. Jadi setiap modul itu ada aksi nyatanya. Nah, ini adalah salah satunya. Prakteknya itu berbagi atau mendiseminasikan apa yang sudah saya dapatkan di guru penggerak, kemudian saya sering ataupun berbagi dengan rekan guru di sekolah. Selanjutnya adalah berkaitan dengan apa itu budaya positif. Budaya positif itu artinya adalah bagaimana kebiasaan kita di sekolah kita sehari-hari. Adapun bagian-bagiannya itu, yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan sebentar ini
mungkin saya jelaskan satu-satu untuk kita pahami bersama yang nantinya insya Allah akan sangat bermanfaat kita sebagai guru maupun wali kelas untuk menghadapi siswa yang mungkin ada masalah di kelas ataupun di mata pelajaran kita. Baik, saya lanjut. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Artinya kita harus menanamkan di pemikiran kita bahwa kita harus berubah untuk ke depan yang lebih baik. Maka dari itu, mari Bapak Ibu kita pelajari bahwa di dalam membangun budaya positif itu bukan satu orang yang harus membangun. Tidak mungkin sekolah kita akan berjalan ketika cuma satu orang yang mau bergerak. Tapi kita perlu kolaborasi kerjasama. Tidak bisa satu dua orang yang mau bergerak kemudian kita mau lihat maju sekolah tak. Kita harus bekerja sama. Maka olehnya itu sekolah wajib menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir dan berinovasi dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Dan kemudian ini tentunya bisa tercapai ketika siswa dan gurunya bisa berkolaborasi dengan baik. Selanjutnya ini adalah salah satu cara kita menilai kita, bagaimana kita mengontrol diri kita. Ketika kita memberikan genggaman ataupun kita dengan rekan kerja kita mempraktekkan bisa membuka atau tidak membuka tangan kita itu tergantung dari kontrol kita. Makanya di sini bisa dilihat kita sendirilah yang memegang kendali. Apakah kita mau membuka tangan kita atau tidak itu terserah kita. Maka mau kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu tergantung dari kita. Biarpun 1000 orang kasih nasihat, tetapi kita tidak mau bergerak, itu akan susah. Maka dari itu kita harus ada motivasi intrinsik. Itu yang sebentar kita pelajari. Jadi harus ada memang dorongan dari dalam diri bahwa kita mau berubah untuk kemajuan sekolah kita. Itu dulu yang harus kita pahami bersama, bahwa untuk bergerak itu kita harus samakan dulu persepsi apa yang mau kita tuju dan harus kita niatkan untuk memang kemajuan sekolah. Maka tadi prakteknya adalah ketika kita menggenggam tangan kita kemudian kita tidak membukanya, maka tidak akan terbuka karena kita memang tidak mau membuka, karena itu kontrol diri kita. Maka dari itu kita harus mengontrol diri supaya kita menjadi pemahamannya lebih baik. Selanjutnya, menurut teori kontrol, ini yang kemudian kita saya pelajari di guru penggerak. Yang pertama adalah guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid menolak. Pernahkah kita mengingat kembali bahwa begitu banyak yang kita suruhkan anak-anak, tetapi anak-anak tidak mau, karena anak-anak itu punya kontrol diri masing-masing. Biarpun gurunya menyuruh ke kanan, tapi dia tidak mau, itu tidak akan terjadi karena murid memiliki kontrol sendiri. Kemudian guru terlihat mengontrol perilaku murid hanya jika murid mengizinkan dirinya dikontrol. Artinya begini Bapak Ibu, biarpun kita misalnya menyuruh anak kita kasih masuk kaki bajunya, jangan terlambat, tapi itu akan terulang karena kontrol diri dari murid itu tidak bisa ditanamkan dengan baik. Maka dari itu kita mari pelajari bagaimana cara mengontrol diri murid kita dengan baik. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi bahkan perilaku yang tidak disukai, misalnya guru tidak menyukai anak kita bolos, tetapi mungkin peserta didik kita atau murid kita itu bolos karena ada tujuan atau alasannya. Maka penting kiranya kita sebagai wali kelas ataupun guru mata pelajaran mengidentifikasi kenapa anak-anak kita sering bolos misalnya. Sebentar nanti akan ditampilkan alasannya mengapa, misalnya kebutuhan apa yang tidak terpenuhi sehingga anak-anak kita bolos misalnya. Selanjutnya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol berulang. Murid akan menolak atau malah ketergantungan. Jadi memang kita harus dampingi anak-anak, butuh kesabaran memang, dan mungkin misalnya anak kita di sini agak kurang di dalam mendengar misalnya, maka kita harus bersabar Bapak Ibu, karena memang membentuk karakter itu sangat susah, karena ini berkaitan dengan kepribadian. Harus banyak-banyak bersabar dan harus evaluasi kembali kenapa tidak berhasil. Misalnya kalau saya lakukan hal yang satu, kita ubah ke hal yang berikutnya. Jadi
harus memang melakukan pendampingan. Kemudian menggunakan kritik dan membuat bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kalau kita sering misalnya menghukum anak-anak kan, baru kita salahkan, menurut teori ini itu adalah kita akan membentuk identitas siswa kita itu merasa gagal. Misalnya, kau mentong itu selalu berbuat salah, tidak pernah tombai perilakumu, akan terpikirannya itu akan menjadi salah mentong, selalu saya yang salah. Jadi menurut teori ini kita jangan menyalahkan murid kita, tetapi kita dampingi, kemudian kita berikan pemahaman. Itu menurut teori teori kontrol. Artinya jangan langsung justice anak-anak bilang kau selalu memang salah. Jadi dia akan berpikir saya ini merasa gagal, identitas gagal ceritanya. Kemudian perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Misalnya begini Bapak Ibu, kalau kita memberikan hukuman langsung misalnya push up, hukuman fisik, itu akan memang tidak membentuk pribadi yang kedepannya. Dia akan terus berulang hukuman fisik terus, tetapi itu tidak membentuk karakternya. Dibanding ketika kita mendampinginya, tapi memang ini agak lama dan susah Bapak Ibu untuk mengubah karakternya. Tetapi ini akan efeknya berkepanjangan ke depan kalau kita membentuk karakter. Selanjutnya, disiplin positif. Jadi setelah kita merubah mindset kita, bagaimana kita mendampingi anak didik kita bergerak untuk membentuk karakternya. Sekarang mari kita belajar bersama tentang disiplin positif. Kalau disiplin positif itu Bapak Ibu, kita biasanya memaknainya sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau kita disiplin, biasanya kita patuh, taat. Itu mungkin kaitannya dengan disiplin. Tetapi kalau kita katakan disiplin positif, berarti itu merupakan rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawab atau nilai kebajikan universal. Baik, nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi misalnya kita guru-guru sepakat di dalam profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu, karena kita memang dituntut untuk mengedepankan nilai-nilai profil Pancasila, kita harus sepakat nilai apa yang kita usung sebagai nilai kebajikan kita di sekolah. Misalnya nilai religius, nilai kebinekaan global, atau bernalar kritis, atau kreatif, inovatif. Itu harus kita diskusikan di sekolah supaya nanti ke depannya ini menjadi tujuan kita bersama. Selanjutnya, setiap individu, lembaga, perusahaan, sekolah, atau organisasi memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati. Jadi kalau mau menuju nilai-nilai positif, harus semua warga sekolah tahu, supaya semua warga sekolah bisa menjalankan dengan baik. Baik guru, TU, siswa itu harus sejalan semua. Tidak boleh ada yang di luar koridor, karena kapan keluar maka proses untuk mencapai tujuan itu akan sangat susah. Namanya kolaborasi, harus bekerja sama. Semua elemen yang ada di sekolah kita harus sejalan bersama, karena tujuannya kita untuk ke depan, untuk sekolah kita lebih maju. Selanjutnya, ini sempat saya singgung waktu pemaparan visi, bahwa visi kita itu kalau dari kementerian itu harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi waktu hari Jumat kita sudah menelaah apakah visi kita di sekolah sudah sesuaikah dengan nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila yang 6 elemen ini, baik nilai religius, kebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Dan masukannya teman-teman, waktu hari Jumat, baiknya kita, karena kita sudah kurikulum merdeka, kemajuan teknologi juga sudah sangat maju, maka baiknya kita menambahkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena seiring dengan perkembangan zaman, anak didik kita itu harus menguasai teknologi. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, inilah biasanya anak didik kita alasannya kenapa melakukan kesalahan
Ada beberapa faktor. Nah, yang pertama adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Misalnya, bertahan hidup, kesehatan, rumah, makanan, dan pakaian. Ada juga melanggar karena kurang kasih sayang, tidak ada dukungan dari misalnya orang tuanya, tidak ada cinta dan kasih sayang dari baik dari keluarga ataupun di lingkungan sekolah, dia kurang diterima sama teman-temannya. Mungkin bisa jadi alasannya seperti itu. Makanya kita sebagai guru ataupun wali kelas harus bisa mengidentifikasi apa yang dibutuhkan siswa kita, apa yang kurang dari siswa kita sehingga melakukan hal tersebut. Atau bisa jadi dia merasa berkuasa di teman-temannya, jadi seenak-enaknya melakukan hal seperti itu ya. Jadi dia masuk di kategori penguasaan. Dia seolah-olah mau dihormati sama temannya, makanya dia berulah di kelasnya. Jadi itu yang perlu kita kendalikan. Oh, ini anaknya masuk di kategori ini. Pendampingannya adalah bagaimana kita treatment dengan hal-hal yang berkaitan dengan penguasaan. Atau siswa kita bolos karena dia mau merasa bebas, tidak mau terkungkung di kelas, maka kita sebagai guru mapel sesekali boleh diajak outdoor belajar misalnya, karena bisa jadi ketika dia di kelas itu merasa tidak bebas. Nah, ini masuk di kategori keempat. Yang kelima, kesenangan. Dia memang senang bermain, tidak mau terlalu serius, maka itu bisa jadi masuk kinestetik anaknya. Jadi kita memang butuh proses yang panjang tetapi akan berefek sampai ke masa depannya. Kalau kita berhasil mendidik peserta didik kita pembentukan karakter, manfaatnya bukan saja kita yang akan dapat, tetapi guru-guru di SMA bahkan sampai masa depannya akan mendapatkan manfaat ketika kita menerapkan mulai dari kita di sini. Jadi manfaatnya itu luar biasa, kita bisa merubah mindset anak didik kita, kemudian karakternya juga. Baik, selanjutnya misalnya begini. Ibu Ani wali kelas 8 sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelas bernama Fajri. Beberapa kali Dwi telah datang dan mengeluhkan Fajri selalu minta makan makanan siangnya dengan paksa. Apa yang harusnya Ibu Ani lakukan? Nah, kalau misalnya ada temannya yang ganggu temannya, kira-kira kita sebagai guru harus ngapain? Nah, ini salah satu contohnya cara menindaklanjuti ketika anak didik kita melakukan kesalahan di kelas. Misalnya, kita harus identifikasi dulu. Misalnya, Fajri itu mengambil makan temannya karena mungkin Fajri lapar dan tidak punya bekal, maka dia ambil makanannya temannya. Atau bisa jadi Fajri ini jadi pusat perhatian temannya. Dia butuh diakui oleh temannya, makanya dia mengambil bekal temannya supaya dia diperhatikan sama temannya. Dia butuh kasih sayang ataupun perhatian. Selanjutnya, Fajri merasa kalau misalnya dia diidentifikasi, Fajri merasa hebat karena Dwi bisa menurutinya. Dia ada penguasaan, seolah-olah dia yang berkuasa di kelasnya, jadi dia seenaknya begitu. Kemudian yang keempat, kebebasan. Fajri merasa bebas karena bisa berbuat semaunya. Ataukah yang kelima, kesenangan. Fajri senang dengan ekspresi Dewi yang kesal. Terkadang Bapak Ibu ada memang di kelas itu suka ganggu temannya karena temannya itu bereaksi yang begini. Ekspresi Dewi yang kesal itu disuka sama Fajri, jadi dia merasa saya ganggu supaya dia jengkel sama saya. Itu salah satu kesenangan yang mungkin gara-gara itu dia mengganggu temannya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi kalau melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Kita ke sekolah pasti ada motivasi kita. Murid belajar ataupun bolos itu pasti ada motivasinya atau tujuannya. Maka menurut teori dari Diana Gosen itu, semua perilaku itu memiliki tujuan. Apa yang kita perbuat itu pasti memiliki tujuan. Ada yang ingin kita tuju. Maka ada 3 motivasi yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, anak-anak terpaksa misalnya membersihkan untuk menghindari hukuman atau memakai pakaian yang rapi karena memang tidak ada motivasinya dari dalam diri, dia terpaksa melakukan hal tersebut untuk menghindari hukuman. Yang kedua,
Anak-anak kita melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya, mau saya rajin ke sekolah karena sudah ada janji sama guruku kalau rajin ke sekolah akan dapatkan hadiah. Berarti motivasinya adalah karena untuk mendapatkan hadiah. Kalau tadi motivasinya untuk tidak dihukum, sekarang motivasinya adalah untuk mendapatkan hadiah. Misalnya, saya rajin belajar supaya dapatkan hadiah dari orang tuaku atau dari guruku. Itu motivasinya. Yang terakhir, inilah yang kita upayakan adalah kita melakukan sesuatu atau suatu perilaku karena memang untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya kita melakukan karena memang motivasi kita adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan ke depannya, untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Jadi ada 3 motivasi, bisa jadi karena hukuman, bisa jadi karena dia mau mendapatkan hadiah, atau memang bisa jadi dia memang mau berubah dari dalam diri. Kalau dari motivasinya itu, ini dia motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kalau dari dalam diri, kalau yang ini tadi itu dari dalam dirinya memang. Kalau hukuman itu ekstrinsik Bapak Ibu, karena memang dari luar motivasinya, karena menghindari hukuman. Atau motivasi ekstrinsik karena mau mendapatkan imbalan atau hadiah. Nah, ini salah satu contoh, ini contoh saja. Yusran kurang menguasai pelajaran PPKN, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri. Pada saat guru PPKN-nya, Ibu Umi bertanya, Yusran menjadi gugup, tak sengaja menjatuhkan HP-nya, menjadi gagal saat berupaya menjawab. Temannya pun tertawa melihat Yusran yang berbicara gagap dan terkejut. Ibu Uni membiarkan Yusran ditertawakan teman-temannya dan malah meminta Yusran untuk maju ke depan berdiri satu kaki. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Yusran berdiri di depan kelas. Apakah Anda setuju dengan tindakan Ibu Uni? Tindakan Ibu Uni apakah hukuman atau konsekuensi? Kira-kira ini maksud hukuman atau konsekuensi ketika saya menyuruh Yusran ini ke depan berdiri dan satu kaki? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ya, betul. Ini adalah salah satu hukuman fisik yang saya berlakukan misalnya. Dan mari kita lihat apakah itu dibenarkan atau tidak. Nah, ini dia. Kalau kita memberikan hukuman akan membentuk identitas gagal untuk peserta didik kita. Kenapa? Karena kita akan secara terus-menerus hanya memberikan hukuman tanpa ada pendidikan yang bisa dipelajari oleh peserta didik kita. Artinya memberikan hukuman itu hanya secara spontan, tanpa ada dampak ke depannya. Bisa jadi kalau kita hanya terus-menerus memberikan hal itu akan terulang, dan itu kayaknya terlihat di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Terulang terus. Karena memang kita tidak berorientasi pada pendidikan mindsetnya anak-anak. Kita orientasinya kalau melanggar berarti kamu dihukum. Itu. Jadi mari Bapak Ibu belajar bersama tentang bagaimana menerapkan disiplin positif dan motivasi ini di kelas masing-masing. Nah, kita bisa lihat di sini. Ketika kita memberikan hukuman, maka peraturannya adalah kamu harus begini. Kemudian murid membenci aturan, ini dampaknya ya Bapak Ibu. Murid tersakiti, perilaku pasif dan agresif, dan tidak nyaman untuk jangka waktu yang lama. Ya, makin dia menjauh dengan kita ya Bapak Ibu kalau kita memberikan hukuman. Kemudian kalau kita berikan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu Bapak Ibu, kita lebih 2 arah. Kalau ini 1 arah. Kalau ini konsekuensi kita sepakati bersama. Makanya itu penting juga sebagai wali kelas kita membuat keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu adalah peraturan yang dibuat secara bersama-sama. Jadi kalau ada yang melanggar berarti dia harus menerima konsekuensi karena sudah sepakat. Kemudian kalau kita menerapkan restitusi, ini menjadikan identitas sukses. Artinya kita tanyakan dulu apa yang kamu lakukan dan apa solusinya. Ini akan lebih menghargai orang lain, menjadi disiplin, dapat penguatan, kemudian masalah terpecahkan, kemudian dampaknya lebih jangka panjang. Kemudian
Mari berlatih Bapak Ibu yang mungkin kita sering temui di sekolah kita. Misalnya membersihkan WC karena terlambat hadir di sekolah itu adalah berupa hukuman Bapak Ibu, bukan konsekuensi. Karena kenapa hukuman? Karena ini spontan kita lakukan dan ini mungkin diberikan kepada siswa yang lambat hadir maka dihukum. Kalau membersihkan lantai karena menumpahkan cairan cat misalnya, itu konsekuensi karena menumpahkan cat yang harus membersihkan. Kemudian berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan PR, yang mungkin ini adalah hukuman karena sebenarnya ini adalah berupa efek yang bisa berkepanjangan, merasa anak didik kita selalu dihukum fisik, dan itu sebaiknya guru hindari Bapak Ibu. Sebenarnya HP disita saat kedapatan menonton film atau main game, ini konsekuensi. Kemudian mengganti buku paket sekolah yang dihilangkan karena dia diberi tanggung jawab, dan kalau menghilangkan berarti konsekuensinya dia harus mengganti. Kemudian posisi kontrol guru, ini ada 5. Misalnya kita pernah seperti ini, patuhi aturan saya atau awas, saya kecewa sama kamu, atau bantu dulu ya, ini dari bapak, atau apakah kamu tahu aturannya, apa solusi yang kamu tawarkan, apa yang kita yakini. Kira-kira posisinya kita mungkin ada yang pernah seperti ini. Maka mari melihat Bapak Ibu, posisi kontrol kita ada di mana. Nah, inilah seorang guru. Apakah kita masuk di sini sebagai penghukum? Penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Aturan dapat menekan murid lebih dalam. Misalnya melakukan hal yang melanggar, kemudian kita hukum. Artinya Bapak Ibu, berarti kita masuk di sini memberikan hukuman fisik. Jangankan fisik, verbal saja sudah masuk hukuman. Ini pengkategorian. Kemudian membuat rasa bersalah. Misalnya begini, saya kecewa sama kamu, saya menganggap kamu orang yang baik tetapi ternyata bukan. Jadi merasa siswa kita itu bersalah akan melakukan hal seperti itu. Atau kita merasa sekarang posisi kita di sini, merasa menjadi temannya anak-anak. Kalau misalnya melakukan kesalahan, kita berbicara layaknya teman, berdiskusi apa yang dilakukannya, dan mungkin dibawa secara enjoy atau lebih santai. Kalau ini kan agak tegang, kemudian ini juga ini agak lebih rileks menangani siswa. Jadi misalnya ada siswa yang bermasalah, kenapa kamu tidak datang? Nah, sini dulu kita cerita-cerita. Jadi kayak ada komunikasi yang lebih santai kalau teman. Kalau ini pemantau, kita sebagai guru melihat, oh ada siswaku yang melanggar, saya kasih konsekuensi. Misalnya sudah ada kan tata tertib kita di sekolah, berarti kita tinggal terapkan itu posisinya pemantau. Tetapi kami di guru penggerak ini posisi yang didorong untuk dilakukan oleh semua guru. Posisi manajer. Manajer itu kita mendorong murid bertanggung jawab dan menemukan masalah. Misalnya seperti ini, ketika anak didik kita melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukum, tidak langsung membuat dia merasa bersalah, tetapi kita komunikasi dengan baik, dampingi, tanyakan dulu kenapa Ki melakukan seperti itu. Semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi kenapa Ki melakukan hal itu? Mungkin ada yang mau diceritakan. Kemudian kita tanyakan solusi yang mungkin disepakati bersama supaya tidak melakukan hal yang sama. Agak susah memang Bapak Ibu karena ini adalah prosesnya lama dan mungkin butuh pendampingan khusus. Jadi mari kita belajar bersama, karena untuk merubah itu tidak mudah, tetapi kalau kita mau pasti bisa. Itu yang harus kita tanamkan dulu. Yang penting kita mau bergerak dulu. Selanjutnya insya Allah akan dipermudah jalannya. Karena memang orientasi kita di sini sekarang Bapak manajer. Jadi selalu mau menghukum, karena menghukum ini dampaknya akan berdampak psikologis anak-anak kita. Mindsetnya anak-anak selalu mau dihukum fisik dan verbal, dan itu berefek juga kepada temannya. Ketika kita memberikan hukuman fisik, dia akan menularkan ke teman-temannya. Kemudian posisi manajer itu menjadikan murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah,
Ini adalah salah satu pengkategorian ketika kita melakukan tidak masalah nanti ibu bantu itu teman. Misalnya anak Dedita melakukan kesalahan tapi kita membantu memecahkan itu masuk teman. Ataukah kamu selalu saja salah itu penghukum. Kemudian ibumu pasti sedih dengan kelakuanmu itu sebenarnya masuk kategori membuat rasa bersalah. Terakhir, keyakinan kelas ini mungkin yang nanti kita akan buat bersama-sama wali kelas yang nantinya akan diupload juga di PMM tentang keyakinan kelas. Setiap wali kelas sebenarnya diharuskan membuat keyakinan kelas. Kenapa harus ada keyakinan kelas? Karena kita mendampingi siswa kita itu banyak di kelas. Jadi harus ada kesepakatan bersama antara wali kelas ataupun guru dengan muridnya. Karena yang akan menjalankan itu kita semua Bapak Ibu. Jadi harus kita dulu diskusi dengan anak wanita masing-masing atau masing-masing guru mapel dengan muridnya tentang apa kesepakatan yang mau dilakukan dan kalau melanggar apa konsekuensinya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu kalau kita mau buat di kelas masing-masing. Dan ini contoh nanti mau laporan di PMM boleh. Keyakinan kelas misalnya. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan apa yang disepakati. Misalnya berdoa sebelum memulai pembelajaran, menjaga etika, sopan dan santun, membuang sampah pada tempatnya, saling menghargai, musyawarah. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita tuangkan nanti di dalam keyakinan kelas. Jadi bisa jadi nanti anak-anak tempel sendiri apa yang namaui dan disepakati bersama. Ini cuma salah satu contohnya. Selanjutnya, ini peraturan sekarang itu sebaiknya peraturan itu tidak lagi memiliki kata-kata negatif. Kalau kata-kata negatif itu seperti ini Bapak Ibu. Dilarang merokok. Kita memberikan keyakinan untuk menjaga kesehatan, hindari rokok. Dilarang membuli, menghargai teman, saling menghargai. Jadi yang saya dapatkan di guru penggerak, kalau buat aturan di sekolah jangan buat dalam kata atau kalimat negatif. Melarang itu kata negatif, tapi kita berikan yang penguatan positif. Jadi biasanya itu anak-anak penasaran kalau dilarang, dia cenderung penasaran. Tetapi kita yakinkan dengan kata-kata positif, begitu. Ini adalah salah satu upaya semua yang dilakukan yang kemudian kita terapkan insya Allah nantinya. Terakhir, segitiga restitusi. Ini yang Bapak Ibu mungkin bisa lakukan di kelas. Misalnya ada kasus indisipliner begini. Pada saat pembelajaran berlangsung, Ibu Uni sedang mengajar PPKN di kelas 81. Karena ada kepentingan mendesak, Ibu Uni hanya memberikan tugas untuk murid kelas 81. Saat teman-temannya sedang mengerjakan tugas, Ririn hanya asik bermain games di bangku guru. Tiba-tiba Bu Uni masuk dan kaget melihat Ririn bermain games. Ibu Uni pun langsung menyita Ririn sesuai peraturan sekolah. Jika Anda Ibu Uni, langkah apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kasus tersebut? Nah, dalam kasusnya ini bisa diterapkan proses segitiga restitusi. Kita menstabilkan dulu identitas, kemudian kita validasi tindakannya dan menanyakan keyakinan. Proses ini disebut dengan segitiga restitusi. Jadi pertama, saya tanyakan dulu, tidak ada manusia yang sempurna. Bukan mencari siapa salah, tapi kita mencari solusi. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, merasa anak nyaman untuk bercerita. Ini memang agak biasanya kita langsung memberikan hukuman, tetapi kalau di segitiga restitusi kita tanyakan dulu tentang apa sebabnya dia melakukan itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu melakukan hal itu? Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang sangat penting bagimu. Atau kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Jadi kita tanyakan dulu. Kita akui kesalahannya, tetapi biarkan dia mengidentifikasi sendiri kesalahan yang diperbuat. Kemudian menanyakan keyakinan. Apakah
nilai-nilai yang telah kita sepakati bersama, atau apa solusi yang kamu tawarkan ketika kamu melakukan hal tersebut. Jadi banyak proses yang dilalui untuk mendampingi anak-anak di kelas kita masing-masing. Prosesnya lama, tetapi efek panjangnya juga baik. Jadi itu tentang disiplin positif, kemudian segitiga restitusi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan budaya positif. Jadi intinya Bapak Ibu, kita mendampingi siswa itu memberikan pemahaman positif. Jangan langsung menjustifikasi anak-anak, memberikan hukuman, tetapi mari kita mengidentifikasi apa masalahnya anak-anak. Jangan sampai ada yang perlu kita tangani dengan baik, tetapi kita langsung menghukum. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan, siapa tahu ada unek-unek kita di kelas yang mungkin bisa didiskusikan. Iya, karena sementara sulit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja barangkali ini saya bukan menanggapi, tapi hanya sedikit komentar. Ini alhamdulillah bagus sekali ya, tentang penerapan positif di anak kita di sekolah. Kalau ini diterapkan semua, alhamdulillah bisa, dan bisa kita dengan anak-anak itu bisa enjoy. Ini sifatnya ini tidak menghukum, tidak ada konsekuensi yang sifatnya terlalu berat. Ya. Tapi kadang anak-anak itu kadang emosi, kadang banyak karena kapan? Inilah perlu tadi dijelaskan adalah kontrol positif dan itu untuk bagaimana kita itulah pendidik, membimbing. Jadi sebagai leaders. Jadi alhamdulillah kalau mudah-mudahan kedepannya ini kita terapkan di sekolah ya, dengan ini bahwa anak-anak itu perlu memang ya, dan ini juga mohon maaf dulu dengan teknologi ya, dan pasti anak-anak bermain di HP. Jangan bermain HP. Bukan saja satu orang, jadi banyak seperti begitu. Kapan kita tinggalkan seperti contoh tadi itu? Kapan kita tinggalkan di kelas pasti main HP. Ya, apalagi kalau tidak ada guru. Nah, ditinggalkan saja pasti main. Nah, inilah sekarang namanya teknologi komputer dan teknologi HP. Ya. Tinggal kita bagaimana anak-anak itu kita dampingi di kelas. Ya. Mengenai hukuman dan lain sebagainya, mengenai konsekuensi, mengenai ya, itu tinggal kita bagaimana mengajari anak-anak kita itu lebih lagi ke depan, Ya. Jadi kalau saya lihat ini ya, kalau waktu saya jadi guru, saya barangkali dikenal. Iya betul, saya dikatakan. Kenapa? Kapan saya lebih duluan masuk daripada siswa, maka saya kasih hukuman. Kalau saya dulu masuk, nanti jam berikutnya, nanti pergantian jam baru kamu masuk. Waktu saya mengajar dulu, baik itu di Kendari, saya terapkan begitu, maupun saya waktu di Palombo. Ya. Nah, memang itu saya bukan disiplin begitu. Kita sudah komitmen memang dengan siswa. Ya, tapi anakku ini baru pertama kita pertemuan. Nah, istilahnya adalah misalnya kalau tahun yang baru. Kalau saya masuk mengajar, ya kita hormat ya. Kalau saya dulu masuk itu daripada kita, maka saya tidak bisa kasih masuk formal. Ya. Kalau
kalau dulu itu kalau tidak masuk, ya ini dikasih hukuman, panggil di BPK, baru dihantar pakai sekitar 1 meter itu. Ya. Terus saya katakan, jadi ini kalau ini kita terapkan ini bagus sekali. Terutama di sekolah kita ini kalau ini kita terapkan bahwa istilahnya ini antara anak dengan kita tidak ada kita rangkulan sebagai teman. Nah itulah penjelasan bagus sekali kalau kita berteman dengan anak-anak seperti Pak Sukiman di dalam itu disuka sama siswa. Jadi saya menyambung ini dari memberikan apresiasi kepada ibu bahwa bagus sekali pendapat. Mungkin dari teman-teman saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas saran dan masukannya. Memang betul, kita juga tidak bisa pungkiri bahwa keseharian kita di kelas itu terkadang kita terpancing emosinya kalau melihat anak didik kita seperti itu. Tapi mungkin kita bisa berbenah dari sekarang. Baiknya kalau kita kasih anak-anak itu berupa konsekuensi, jangan hukuman. Kalau hukuman itu secara spontan tanpa ada kesepakatan dari siswa. Jadi kita juga tidak bisa disalahkan kalau misalnya memberikan konsekuensi. Kalau konsekuensi misalnya terlambat datang, kemudian kita tidak kasih masuk di kelas, kita sepakati dulu kayak Pak Haji tadi, kasih tahu dulu peserta didiknya. Kalau misalnya pertemuan pertama, kapan ada yang terlambat, berarti tidak bisa mengikuti pelajaran saya lagi untuk hari ini. Kita kesepakati dulu bersama sama anak-anak. Nah kalau ada yang melanggar berarti itu namanya konsekuensi, bukan lagi hukuman. Kalau hukuman dalam konsepnya itu cuma satu arah, hanya kita yang menerapkan tanpa anak didik kita tahu, begitu. Jadi solusinya mungkin penting kesepakatan di dalam kelas, begitu Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang bisa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Sri, saya kira membuka keran berpikir kita dan menjadi kekayaan ilmu yang atau tambahan ilmu bagi kita semua. Kalau ini bisa diterapkan, saya kira bukan lagi kita bergerak, tapi kita melakukan loncatan yang luar biasa ke depan. Terkait dengan ibu, karena ini tentang budaya positif, saya melihat sangat erat kaitannya dengan pembentukan karakter siswa yang sudah beberapa tahun terakhir ini. Itu adalah merupakan program yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan. Dari apa yang disampaikan Ibu, maka saya secara pribadi paling tidak bisa mengevaluasi diri saya selaku guru yang berhadapan dengan siswa di kelas. Apakah dalam hal ini saya melakukan penghukuman atau mungkin saya memberikan pembelajaran yang positif kepada peserta didik kita. Jadi terkait dengan materi ini Bu, ada tadi dari Dr. William kalau saya tidak salah. Kalau ini dilaksanakan secara berjenjang dan ideal mulai dari tingkat SD, dari TK, SD sampai SMP sampai SMA, maka ini luar biasa. Artinya tanpa kita mengumandangkan yang namanya pembentukan karakter, maka ini akan muncul dengan sendirinya. Secara sederhana, yang saya selalu lakukan secara pribadi itu adalah di pertemuan awal seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, saya membuat kesepahaman. Jadi saya sampaikan kepada siswa, ini bukan aturan, ini adalah kesepahaman. Anda paham, saya paham. Dan nantinya itu yang akan membatasi kita, bukan membatasi, yang akan menjadi acuan kita bagaimana kita bersikap selama pembelajaran mata pelajaran IPS. Nah, saya buat konsepnya, saya bacakan, saya tayangkan. Kemudian setiap item itu saya berikan kesempatan kepada anak untuk memberikan tanggapannya.
seperti apa sikapnya dia. Kalau misalnya dia menolak, sampaikan apa alasannya untuk menolak. Nah, sehingga dengan demikian maka itu dapat memberikan semacam pengingat bagi dia bahwa ada yang saya sepakati di awal. Ada yang saya sepakati di awal. Akan tetapi di dalam perjalanannya itu kadang saya mengeluarkan bahasa yang agak keras. Dan dalam pendidikan militer juga kan begitu, tapi kan kita ini bukan pendidikan militer. Tetapi saya tidak ingin meninggalkan kesan kepada anak-anak bahwa saya marah betul sama dia. Contoh tadi itu waktu kita upacara, anak-anak menyanyi sambil tertawa. Saya sampai menyuruh mengulangi 7 kali. Dan setiap dia menyanyi dia salah, saya suruh lagi mengulangi. Bahkan saya sempat mengeluarkan bahasa yang kasar. Jadi barangkali mungkin menjelaskan sebentar apakah itu penghukuman atau bagaimana. Karena di akhir tadi itu saya sampaikan, saya lakukan seperti ini karena menurut saya ada hal yang tidak pada tempat itu tadi. Jadi jangan anggap sebagai hukuman, tetapi ambil positifnya bahwa orang di dalam upacara, apalagi pelaksana upacara tidak boleh bermain-main. Jadi saya kira itu mungkin Ibu Uni bisa mengeksplorasi lebih jauh bagaimana mengkaitkan antara teori dari Dr. William ini dengan kondisi kekinian siswa kita sekarang. Karena memang input siswa kita memang kurang ideal. Banyak memang yang dari SD yang barangkali karakternya kurang bagus. Nah, itu barangkali yang perlu dielaborasi. Karena hal-hal yang kita lakukan itu hal-hal yang sifatnya sangat sederhana. Jadi berdasarkan pengalaman otodidak saja. Ini luar biasa, ini sudah teori. Dan kalau ini bisa diterapkan, saya kira jumlah siswa kita yang melakukan pelanggaran itu akan semakin minim. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya terkait dengan bagaimana kita sebagai guru menghadapi murid-murid kita di sekolah ini yang tentunya berbagai macam latar belakang maupun karakter. Inilah pentingnya kolaborasi baik dari semua pihak, mau guru ataupun wali kelas. Jadi cara kita memberikan pendampingan itu mungkin berbeda-beda antara peserta didik satu dengan yang lain. Bagaimana kita caranya mendampingi, tentunya ini adalah tugas kita bersama. Kita harus posisikan dulu kita sebagai apa, Bapak Ibu. Kalau kita menjadi manajer, berarti kita harus tahu dulu apa yang menyebabkan peserta didik kita seperti itu. Ini mungkin akan membantu wali kelas, misalnya pada saat peserta didik kita akan masuk di kelas 7. Wali kelas sebaiknya asesmen awal dulu. Apa yang menjadi kebutuhannya peserta didiknya masing-masing. Karena tidak bisa semua guru bisa menangani itu. Maka fungsinya wali kelas tentunya bisa mendampingi dan mengetahui kondisinya peserta didik melalui asesmen awal. Ditanyakan dulu apa yang berkaitan dengan karakternya, latar belakang orang tuanya. Karena kalau kita lihat di sini ada memang kebutuhan yang mungkin tidak didapatkan peserta didik kita sehingga melakukan hal itu. Misalnya ini tidak kurang kasih sayangnya sama orang tuanya, maka dia bisa jadi terlambat ke sekolah ataupun sering bolos, atau dia merasa punya penguasaan atau punya mau diakui sama temannya, makanya sering ganggu temannya. Maka kita sebagai wali kelas ataupun guru perlu mengidentifikasi itu, kemudian kita diskusikan bersama-sama guru ataupun wali kelas di dalam satu forum apa yang kendala di setiap kelas, kemudian kita tangani bersama. Karena peserta didik itu tidak semua yang melakukan kesalahan, 1-2 orang. Nah, ini yang 1-2 orang kita harus dampingi dengan baik supaya yang bermasalah bisa bergabung dengan temannya, memberikan positif yang baik, yang bisa menjalin kerjasama dengan teman-temannya. Karena misalnya 71, 72, 73 hanya beberapa orang yang mungkin ada di luar jalur dari kebiasaan siswa pada umumnya. Maka sebaiknya sebagai tips, kita sebagai guru dan wali kelas harus kolaborasi. Kita identifikasi sama-sama apa masalahnya, apa yang mungkin dibutuhkan sama anak ini sehingga melakukan hal itu.
Kemudian kita sepakati, jangan lupa harus ada kesepakatan siswa dan guru. Kalau tadi Pak Sugima mengatakan ini pemahaman bersama, betul. Di dalam keyakinan kelas kita tidak boleh hanya sendiri mengajukan ini yang saya inginkan dari kalian, tetapi siswa juga berhak ini yang saya inginkan dari guru ini. Jadi sama-sama komunikasi, diskusi sama peserta didik tadi kelas. Jadi ada pemahaman yang sama antara murid dan guru. Nah, ketika itu tidak dijalankan maka ada konsekuensi, bukan lagi hukuman tetapi konsekuensi karena sudah dua arah. Ketika ada diri kita melanggar berarti harus terima konsekuensi karena dia tonji yang berjanji maka harus ditepati, dan kalau tidak ditepati ada sanksi ataupun konsekuensi yang harus didapatkan. Jadi untuk membentuk karakter tentunya harus pendampingan yang maksimal, harus banyak kolaborasi, harus banyak sharing dengan guru-guru, dan tentunya harus banyak sabarnya. Karena anak didik kita ini luar biasa. Pengaruh dari luar juga banyak sehingga kita perlu menanamkan memang pendidikan karakter yang baik. Bisa melalui seperti ini. Kita posisikan diri kita sebagai guru di manajer, menanyakan dulu apa masalahnya, kemudian apa yang terjadi, dan kemudian apa solusi yang ditawarkan peserta didik bersama dengan guru untuk tidak lagi terulang. Karena tentunya kalau kita perhatian sama anak didik kita, tentunya dia merasa juga disayang sama gurunya, saya diperhatikan, tidak langsung diberikan hukuman. Karena kalau hukuman efeknya bisa menjadi identitas gagal atau merasa dia selalu tidak diterima sama gurunya ataupun teman-temannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mungkin demikian diseminasi saya terkait dengan budaya positif modul 1.4 Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Goa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. You